La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma ajirni minan nar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sedang di sini. Saya sedang bersama Radio RS yang ada di channel saya sedang untuk mengudara kembali dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Abbas. Saudara Abbas yang ada di Solo akan menceritakan kisahnya dengan tema misteri di balik tragedi Kanjuruhan yang ada apakah dengan Kanjuruhan? Tentunya di Stadion Kanjuruhan yang ada di Jawa Timur, Malang. Kembali lagi kepada atensi saudara Abbas, saya akan bacakannya supaya lebih abdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol Bung Jepri. Salam komen-komen Bung Jepri. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS Tab Jaya mengudara. Saya suka sekali dengan cara Anda. Baru kali ini YouTuber tanya jawab seputar dunia lain. Ini memang ide yang cemerlang Bung Jepri. Bukan saya saja, siapapun akan menyukainya. Mudah-mudahan tetap berkobar Bung Jepri. Jangan pernah surut. Karena inilah salah satu contoh yang terbaik di sekian banyak YouTuber. Karena banyak menolong kemaslahatan orang punya, apalagi yang berhubungan dengan masalah gaib Bung Jepri ya, baik termasuk penyakit-penyakit aneh, termasuk pengobatan jarak jauh secara meditasi, secara mata batin dan sebagainya. Masya Allah Bung Jepri, pahalanya begitu mengalir Bung Jepri. Kalau kita peduli kita sama seperti itu, semua orang akan bahagia kali semua orang. Namun di satu sisi ya memang kita kembali kepada manusianya Bung Jepri ya. Itu yang membuat saya salut, karena kepeduliannya Bung Jepri yang ada di channel saya membuat saya salut dan menyukainya Bung Jepri. Nah, kembali lagi pada masalah saya Bung Jepri. Saya kan orang Solo Bung Jepri. Tapi waktu itu setengah bulan sebelum adanya setelah 2 minggu setelah kejadiannya ada tragedi Kanjuruhan yang di Stadion Malang tuh, Jepri, saya hadir di mana tempat saudara. Kebetulan kan saya memang lagi liburan. Nah, pada saat itu saya datang agak malam, Bung Jepri, kurang lebih habis salat isya lah gitu. Tapi karena saking capeknya, saya belum nyampe di mana adanya saudara saya berada. Memang saya kepingin bermalam di sana. Tapi kebetulan saya melewati Stadion Kanjuruhan. Nah, saya duduklah di situ di lapangan, katakanlah di lingkupnya. Situ kan banyak tempat-tempat duduk, terus banyak pohon-pohon, terus apa tuh namanya, pokoknya terang lah gitu. Tapi memang saat itu waktu saya lagi duduk, saya kebetulan sepi Bung Jepri, malam Jumat. Atau mungkin orang pada sikiran kali Bung Jepri ya. Nah, tak lama kemudian Bung Jepri, saya kan lagi duduk nyindir dekat yang ada pohon Bung Jepri. Entah kenapa Bung Jepri, saya sekilas ngantuk, mungkin karena saya kecapean kali Bung Jepri ya. Di sana saya pas sebelum kantuk, saya ngeliat jam baru jam 7.30, itu malam hari.
hanya hitungan menit. Saya lihat jam, cuman hitungan menit. Perasaan seharian Bung Jepri, saya dimimpikan kejadian tragedi yang ada di stadion tadi. Persis banget Bung Jepri. Padahal saya belum pernah menyaksikan langsung Bung Jepri. Yang saya lihat kan ada di televisi gitu Bung Jepri. Waktu itu saya nggak nonton, hanya saya paham melalui televisi seperti itu. Jadi kejadian yang saya temui dalam mimpi itu persis banget Bung Jepri. Namun di satu sisi Bung Jepri, ada apakah di balik manusia-manusia bernama itu ada hitam-hitam banyak Bung Jepri. Mereka tuh sorak-sorai senang dengan adanya orang-orang di depan itu ramai adanya. Nah, begitu saya ada semacam semprotan gas mata air gitu Bung Jepri maksudnya, terus ada semacam apa sih yang teriak-teriak dan sebagainya, ada yang kejepit dan sebagainya. Nah, saya kaget bangun Bung Jepri. Nah, disitulah saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok saya mimpinya begini sih? Masalah tragedi Kanjuruhan, apa yang dimaksud? Nah, yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri, masa kan banyak banget itu. Di belakang tuh kelompoknya beda Bung Jepri, hitam-hitam. Dia malah mendukung orang yang di depan agar terus dijotos dan termasuk menyerang baik antara petugas dengan massa di situ Bung Jepri. Itu yang bikin bisa bingung Bung Jepri. Nah, setelah itu karena saya kaget dan memang kantuk Bung Jepri, saya melanjutkan perjalanan ke tempat saudara saya nginap. Memang nggak jauh dari lingkungannya, kurang lebih 1 kilo Bung Jepri jalan kaki dari stadion Kanjuruhan. Malamnya saya dimimpikan Bung Jepri, orang yang di belakang yang hitam-hitam yang selalu mendorong, dalam artian mengasih apa sih, dorong-dorong katakanlah, suruh terus gitu untuk perang melawan antara kubu satu ke kubu lain. Dia hadir Bung Jepri, hitam-hitam Bung Jepri. Yang pertama teman saya, kau jangan coba-coba hadir di mana adanya stadion Kanjuruhan, apalagi datangnya malam. Itu sudah bagian saya. Jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam lagi ke sana, kau tidak akan pernah balik lagi. Dia katakan begitu. Saya kaget menjadi. Akhirnya saya nggak cerita sama saudara yang di sana. Saya diam aja. Begitu saya pulang lagi dari Malang ke Solo, saya dimimpikan lagi Bung Jepri. Kok dia mimpi lagi yang sama Bung Jepri? Hingga sampai kurang lebih 1 minggu Bung Jepri selama saya dari sana. Saya pikir lah kejadian tragedi Kanjuruhan kan baru udah 2 minggu yang lalu, dan saya juga nggak pernah menyaksikan langsung. Kenapa saya dimimpikan kejadian yang persis aslinya gitu Bung Jepri? Dan di satu sisi yang membuat saya kaget, kok saya sambil dimimpikan ditemuin sosok hitam Bung Jepri. Nah, disitulah hingga sampai saya pulang ke Solo sama. Oh, seram juga Bung Jepri. Mohon penjelasan dan pencerahannya Bung Jepri. Siapakah sosok makhluk hitam yang hadir di malam saya tidur di tempat saudara hingga sampai saya pulang ke Solo? Dan apa yang dimaksud mimpi saya Bung Jepri? Tolong pencerahannya dengan Bung Jepri ya. Dan kalau memang ada doa-doa yang sekiranya buat melupakan kejadian itu dan tidak akan pernah mimpi lagi dan ditemui oleh makhluk itu, apa amalan yang saya harus amalkan Bung Jepri? Terima kasih atas pencerahan dan solusinya dari Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Abbas yang ada di Solo ya, saudara Abbas yang ada di Solo, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya radio RS yang ada. Bahwasanya tragedi stadion Kanjuruhan ya, memang kalau kita kembali masalah tragedi itu memang sudah cukup lama ya, tapi yang namanya hal begitu tetap saja masih terukir ya, masih teringat.
Nah, sekarang saya hanya ingin sebatas memberikan ulasan yang Anda punya problem ya, sesuai dengan temanya di sini dan termasuk apa yang dibacakan di atensi saya, yang saya bacakan barusan, bahwasanya yang Anda mimpikan itu, kalau kita kembali kepada makhluk hidup kan dibagi ada dua ya, dunia nyata maupun dunia lain. Nah, yang Anda mimpikan itu sebetulnya tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai kejadian-kejadian persis seperti tragedi di Stadion Kanjuruhan. Jadi untuk saudaraku Abbas, kalau kita tengok kembali ke belakang ya, contoh sebelum ada tragedi Kanjuruhan, orang meninggal dari dulu, banyak orang ketakutan setelah ada orang meninggal, nggak ada yang berani lewat situ, apalagi malam hari. Barangkali kalau siang masih terang, orang masih mampu ya. Jadi saya perjelas kembali kepada saudara Abbas, ini contoh kecil dulu, apalagi untuk seluruh para penggemar yang kebetulan mendengarkan, bahwasanya manusia kalau sudah meninggal ya sudah, kita mengetahui jasadnya sudah dikebumikan ya, rohnya sudah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan pernah mendengarkan kuping kanan kiri bahwasanya hati-hati di sana habis ada orang meninggal, ntar malam gentayangan lagi loh. Tidak ada. Orang meninggal tidak akan pernah kembali lagi. Kembali langsung kepada Allah karena sudah dijemput pada sakaratul maut ya. Dan apabila memang ada kebetulan yang melihatnya memang persis dengan kejadian itu, yang meninggal, yang Anda kenal, yang nongol pada malam itu misalnya, itu cuma tipu muslihat. Makanya kalau orang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih istiqomah, tidak akan pernah mampu dikecoh oleh bangsa jin ya. Pandangan mata kita akan dipermudah, dikecoh, dihipnotis. Anda akan mengikuti jejak apa katanya, misalnya seperti itu. Ini masalah dikecoh pandangan mata Anda, penglihatannya Anda yang Anda kenal, misalnya orang meninggal tadi, padahal tidak lepas dari bangsa jin. Jadi kembali lagi pada masalah makhluk lain ya, masuk gaib. Jin itu kegiatan persis seperti kayak manusia, dan dia memang kerjanya selalu mengecoh kehidupan manusia. Semua kegiatannya akan diikuti. Seperti kayak tadi, misalnya orang meninggal, malamnya gentayangan, persis kejadian kayak waktu kejadian manusia aslinya sedang meninggal dan ada orang yang ngabani, mandikan segala macam, persis dikutip oleh bangsa jin. Malamnya dia hadir, diketahui misalnya salah satu orang itu percaya adanya. Loh, kok si itu hidup lagi? Itu lagi digotong-gotong, itu lagi mandi, dan lain sebagainya. Jadi apabila ada seseorang sudah meninggal, tapi Anda tiba-tiba diketahui adanya pas malamnya, cukup membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi. Mohon dijauhkan dari segala hal-hal yang negatif dan lepaskan, jauhkan dari pandangannya, karena ia tidak lepas dari bangsa jin yang memang mengecoh, menyerupai orang tersebut yang sudah meninggal, seperti itu. Dan kalau kita kembali kepada masalah Kanjuruhan, untuk saudaraku Abbas, yang Anda mimpikan adalah itu semua juga tipu muslihat. Yang Anda lihat itu pekerjaan jin ya, yang sudah menguasai diri Anda ya, sehingga dalam mimpi Anda bertemunya pas kejadian persis Kanjuruhan, yang terjadi Kanjuruhan. Dan yang Anda katakan di depan itu, di belakang ada seseorang yang nggak begitu jelas, dan dia memantau dan mendukung dengan sekuat tenaga, ayo terus maju-maju, seperti itu ya. Pada dasarnya di belakang itu tidak lepas dari bangsa jin ya, si penunggu lingkungan di mana adanya Stadion Kanjuruhan ya. Jadi di situ memang ada beberapa titik di lingkungan situ. Kalau kita hitung memang tak terhingga jumlahnya bangsa jin ya, terutama memang di lingkupnya. Bahkan di seberang jalan di Stadion Kanjuruhan ada beberapa pohon juga ada. Mereka kalau mau usil sama kita memang
Ibarat manusia itu tinggal telepon, orang datang, itu pun lama. Tapi kalau bangsa dedemit, cuman sekali kontak, hitungan detik barangkali, udah ngumpul semua ribuan jin misalnya. Tapi kalau manusia kan butuh waktu ya, naik kendaraan dan sebagainya. Ini kagak tembus pandang ya, beda dengan manusia. Jadi untuk kembali pada surat Abbas, lain kali dimanapun Anda berada, bacalah surat Yasin ataupun katakanlah surat yang pendek lah ya. Saya surat Fatihah, ayat kursi, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan niat didasari baca ayat-ayat suci Al-Quran baik surat Fatihah, Anas maupun ayat kursi itu semuanya bagus. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Anda mengatakan bagaimana saya bisa menghindari mimpi itu, tidak mimpi lagi dan tidak diganggu lagi. Tawasul sebelum Anda tidur, ya. Seperti kayak tadi, baca surat Fatihah misalnya zikiran, mau 110 kayak mau 111 kayak terserah. Perbanyak zikir apa saja bagus. Dan langsung niat kepada Allah. Ya Allah, saya negara Engkau. Saya mau istirahat. Jagalah hamba dan harta hamba. Jauhkan dari segala hal-hal yang negatif yang akan mengganggu kami. Semoga tidur kami akan nyenyak. Sampai besok menjelang subuh saya bisa bangun untuk menjaga salat subuh. Seperti itu kan bagus. Insya Allah akan diselamatkan dan mimpinya pun akan lebih baik. Dan jangan lupa sebelum tidur ambil wudhu dulu ya, niat karena Allah. Baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas sampai Anas masing-masing sekali dan ayat kursi. Nanti diakhiri doa tidur. Allahumma ahya wa bismika amut. Simpel kan? Nah, seperti itu. Kalau bisa 3 kali biar mantap ya. Demikianlah saudara Abbas, atas pencerahan dan solusi dari saya. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Dan sekali lagi saudara Abbas, jangan lupa siapapun dia, dimanapun berada, saya sering membuatkan konten-konten selalu memberikan masukan, mengingatkan dimanapun kita berada, kapanpun kita mau keluar rumah, mau ke kantor, mau dimana saja, selalu niatkan Allah, minta penjagaan Allah. Itu namanya pemagar ya. Baca surat Fatihah, ayat kursi, niatkan Allah. Ya Allah, sandarkan Engkau, lindungilah hambamu dalam perjalanan hingga sampai kembali ke rumah. Jauhkan dari kejahatan kesuliman, jauhkan dari pandangan hal-hal gaib seperti itu ya. Insya Allah, baik mau dedem kotek manusia jahat sekalipun melihat Anda mau niat jahat, dilalanya lupa dan malas. Karena apa? Allah selalu melindungi kita semuanya ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana, karena waktu kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Inilah sekelumit penjelasan dan solusi tentang mimpinya seorang sedang ngantuk yang ada di lingkup tragedi stadion Stadion Kanjuruhan yang ada, bahwa di sanalah banyak letak beberapa titik penuh jin yang ada gentayangan. Jadi sejak itulah jin lebih suka membakar hatinya manusia untuk saling beradu, sehingga yang ada cuma emosi yang ada. Kalau di salah satu kubu niat ingat kepada Allah, barangkali tidak sampai terjadi perang ya. Itu cuma penonton saja memberikan syukur ya, sambil berlebihan seperti itu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah Indonesia, Jakarta Selatan dan sekitarnya dan seluruh negeri sana. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan turun dari udara karena waktu sudah kami harus menutup acara ini. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.